Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Golkar Sidoarjo TV, channel kebanggaan Wong Sidoarjo. Pasca hari Kamis tanggal 15 ya Mas ya, MK resmi dan memutuskan menolak gugatan pemilu proporsional tertutup. Jadi otomatis ya pemilu sudah sistem terbuka Mas. Kembali ke Karena memang tolak dalilnya. Jadi memang pasca putusan itu kan tidak ada hasil yang lain selain menolak seluruh gugatan dalil pemohon. ya. Artinya ini sesuai dengan di Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 168 ayat 2 yang menyatakan bahwa untuk pemilihan anggota legislatif DPR sampai kabupaten menggunakan sistem proporsional terbuka. Artinya memang kembali lagi pada sistem yang lama. Mas Nanang sebagai pengamat sosial dan politik ya di Sidoarjo, pasca putusan MK kemarin, MK menggarisbawahi beberapa poin penting yang kemudian jadi MK tidak mengabulkan penggugat atau gugatan itu tidak dikabulkan oleh MK. Seperti apa Mas Nanang? Ya, kalau dalam catatan termasuk dari risalah hasil sidang, saya mencatat ada beberapa catatan terkait dengan putusan MK yang menolak seluruh dalil pemohon. Salah satu adalah gugatan terkait dengan peran dari partai politik. Kalau dianggap oleh gugatan kemarin itu partai politik kalau sistem terbuka ini tidak memberi ruang, partai politik tidak bisa mengendalikan anggota dewan yang sekarang duduk di parlemen. Ini jadi persoalan ketika MK juga memberikan data-data bahwa sebenarnya pintu masuk menjadi anggota dewan satu-satunya hanya di partai politik. Ini artinya peran partai masih nggak bisa masuk independen. Nggak bisa. Artinya peran partai masih punya kuasa. Bahkan kalau dalam gagal mengendalikan atau melihat ada bukan calon lagi, anggota yang terpilih terus kemudian tidak sesuai dengan irama, tidak sesuai dengan ideologi partai punya wewenang PAW kan. Artinya peran partai, sistem apapun yang dipakai, partai masih tetap punya power itu. Jadi itu yang kemarin satu menggugurkan dalil pemohon itu. Yang kedua terkait dengan money politik. Gugatan mereka kalau dianggap money politik, kalau sistem terbuka marah, ini juga nggak jaminan. Sistem politik apapun money politik juga marah. Ya kan? Baik terbuka, baik tertutup. Banyak celah lah. Banyak celah. Itu sama aja lah. Sistem politik apapun, money politik masih menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan. Yang penting adalah bagaimana komitmen semua untuk menyelesaikan persoalan money politik. Partai politiknya, peserta pemilu juga masyarakatnya semua harus kompak satu suara, komitmen. Terkait evaluasi nomor urut yang disampaikan MK kemarin, ini juga menarik. Kemarin juga di salah satu gugatan yang ditolak itu ketika nomor 1 seolah-olah peluangnya besar. Ini enggak juga. Kalau nomor tertutup ini memang iya nomor urut nomor 1 dibuka. Tapi kalau terbuka nomor 1 sampai nomor 10 juga dibuka. Meskipun ya tetap nomor 1 sama nomor 2 itu peluangnya besar. Peluangnya besar. Yang menjadi peluang itu Mas? Satu biasanya partai juga punya jagoan di dalam kutip yang sudah dikira-kira disiapkan potensi ya. Artinya data di 2019 itu sekitar 82% nomor urut 1 dan nomor urut 2 itu terpilih. Artinya apa? Yang kalau nomor urut 1 dan 2 juga peluangnya juga besar, sama kayak tertutup. Nomor 1 kan potensi jadi. Di terbuka juga gitu, nomor 1 sama 2 juga peluangnya juga besar. Jadi itu yang mematahkan dalil pemohon. Terus apa Mas yang perlu digarisbawahi dan menjadi catatan Mas Nanang sendiri? Artinya kalau kita bicara tentang sistem proporsional terbuka, ini berarti kurang lebih sama dengan pemilu tahun 2019. Ya, 2019. Pemilu terakhir. Karena undang-undangnya dipakai sama. Otomatis juga sama. Segala potensi persoalan, segala hal yang lain juga akan muncul nanti di 2024. Misalnya kita ngomong hari ini terkait dengan banyaknya di tahun kemarin di 2015 banyaknya penyelenggara yang meninggal. Ini juga kemudian potensi juga sama dengan sistem pemilu yang 5 kotak suara itu juga menimbulkan potensi kalau nggak diantisipasi dari awal. Itu kan catatan yang pertama terkait dengan untuk penyelenggara yang berkeadilan. Artinya ada lebih perlindungan. Alhamdulillah hari ini sudah ada perlindungan misalnya asuransi. Tapi bagaimana teknisnya itu juga perlu untuk penyelenggara sampai di tingkat KPPS itu. Sampai tingkat KPPS ada jaminan asuransi, tapi bagaimana teknisnya juga itu kan harus diurai persoalan-persoalan teknis penyelenggaraan itu. Termasuk ngomong hari ini masalah klasik soal DPT yang masih jadi persoalan. Catatan pertama kita garis bawahi bahwasanya nanti ada penyelenggara itu difasilitasi oleh
negara mengenai untuk cover asuransi mengcover asuransi, mengingat mengacu pada 2019 kemarin angka kematian untuk petugas lumayan besar. KPPS tinggi kan gitu ya. Terus yang menjadi catatan kedua Mas Anang? Ini soal nanti kita bicara tentang perbaikan mutu pemilu. Berharap betul untuk teman-teman penyelenggara lebih terbuka lagi, membuka ruang akses track record atau jejak rekam dari caleg-caleg itu. Biar masyarakat punya gambaran secara utuh. Ini calon-calonku. Jejak rekam tergambar dengan jelas. Itu penting untuk memberikan gambaran bahwa kita untuk memilih nggak buta lagi gitu. Karena KPU memberi ruang yang besar untuk semua orang bisa mengakses daftar calon ini sesuai dengan pilihannya, sesuai kapasitasnya, sesuai dengan track recordnya ketika dia bekerja atau beraktivitas di sebelum menjadi anggota DPR. Ini penting ini. Penting ya. Catatan kedua dari Mas Nanang bahasanya publikasi ya bahasa ya, mempublish data-data dari caleg itu, keterbukaan data. Bisa disampaikan di media cetak atau media elektronik dan atau media digital yang lainnya. Terus yang ketiga Mas Ana, ini harapan lain selain sosialisasi terkait dengan caleg ini juga memberi ruang lagi pada aturan-aturan teknis yang lebih terbuka. Kita ngomong hari ini banyak aturan pemilu yang banyak masyarakat tidak tahu. Ini berharap betul untuk KPU lebih mensosialisasikan ke masyarakat. Kalau ngomong coblos semua udah paham ya. Tapi bagaimana terkait dengan aturan? Misalnya hari ini orang ngomong kalau DCS masih ada ruang. Ternyata yang sampai DJT kalau 2019 nggak ada. DCS itu sudah tutup. Hari ini masih ada sampai DJT untuk perubahan. Ini kan tidak semua orang paham. Sekarang kan masih DCS. Kalau DCS, di DCS belum ditetapkan. Belum ditetapkan ya. Nanti untuk ke DCT bulan berapa Mas? Ini bulan Oktober. Ya. Jadi memberikan banyak ruang untuk sosialisasi. Ya, terkait masalah nanti sistem pemilu yang terbuka, tata caranya seperti apa, termasuk jenis-jenis kertas suara nanti yang kemudian jadi identifikasi tersendiri ketika kabupaten ngomong surat suara warnanya beda kan gitu. Terus sampai level DPD, DPD RI, DPR RI, DPR banyak provinsi. Aturan teknis yang mungkin sangat mungkin bingung di masyarakat. Apalagi nanti jumlah kertas suaranya 5 kalau nggak salah. Sampai ke kemarin. Pilpres ya. Pilpres juga. Artinya hal-hal teknis ini banyak yang harus diselesaikan masyarakat. Kita bicara tentang misalnya angka yang tidak nyoblos. Alhamdulillah Sidoarjo memang tidak terlalu sampai signifikan yang tidak mencoblos. Di Sidoarjo itu partisipasinya 82 sampai 85%. Artinya 15 orang itu bisa tidak datang atau juga karena salah mencoblos. Nah ini kalau tidak diantisipasi sosialisasi yang masif, bisa jadi orang nanti juga nggak paham terkait dengan coblos. Akhirnya suara itu tidak berguna karena salah nyoblos. Gitu. Apalagi ngapunten usia yang kemudian jadi ini ya, jadi ganjalan juga. Hal-hal teknis inilah banyak yang menjadi PR untuk teman-teman penyelenggara. Ya, termasuk juga nanti berharap pada partai untuk lebih selain berharap KPU juga membuka akses seluas-luasnya data caleg, partai juga gitu, juga memberikan ruang mempublish lah calon-calonnya itu biar semua orang lebih paham lah. Jadi masifnya sosialisasi ya di tingkatan RT gitu ya. Ini juga tugas dari teman-teman di partai gitu. Catatan yang menarik lagi terkait dengan money politik. Ini memang jadi concern tersendiri di MK kemarin. Ketika MK sampai memberikan statement bahwa kalau perlu partai yang tidak mendukung upaya komitmen untuk penyelesaian money politik sampai ada harapan ke depan partai mungkin bisa dibubarkan misalnya itu ya sampai penekannya gitu. Memang hari ini persoalannya memang adalah di money politik. Komitmen bersama lah. Ini bukan saja tugas penyelenggara, bukan saja tugas pengawas, bukan tugas partai, tugas masyarakat, tugas tokoh masyarakat, semua lah. Ini kolektif menjadi tanggung bersama untuk susah menyelesaikan persoalan. Harapan kita semua seperti itu. Kita ngomong pemilu harus dihasilkan oleh penyelenggara yang integritas. Kalau penyelenggara integritas, pemilunya pasti berkualitas. Luar biasa itu. Hasilnya mungkin jadi pemilu yang berkualitas, berintegritas. Ya, pemilu yang berkualitas dihasilkan oleh penyelenggara yang punya integritas. Yang terakhir Mas Nana? Berharap ada untuk perbaikan ke pemilu 2029 yang sempat memunculkan wacana terbuka terbatas itu kan, di mana nanti untuk maju menjadi caleg itu minimal harus menjadi anggota partai minimal 3 tahun. Ya, itu harapannya saya pikir sangat luar biasa. Bagaimana ngomong kaderisasi, peningkatan kapasitas, loyalitas, itu akan terukur betul.
tidak ada lagi namanya kutu loncat. Tidak ada lagi orang-orang yang masuk hanya untuk kepentingan sesaat. Tapi di sini peran partai betul-betul bisa menjadikan kadernya anggota dewan yang betul-betul teruji kapasitasnya dan loyalitas. Dan loyalitas yang pertama. Oke dulur, itu tadi perbincangan singkat dengan Mas Nanang Horomin selaku pengamat sosial politik di Sidoarjo. Apapun sistem politiknya, yang jelas MK hari ini sudah memutuskan pemilu terbuka. Gunakan hak asasi Anda masing-masing, tetap pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing.